Halo Sobat Arlang semuanya, selamat datang kembali di channel Arlang Farm. Di video kali ini kita akan membahas bahan-bahan pembentuk air bioflok, serta juga akan mempraktekkan bagaimana cara kami dalam membentuk air bioflok untuk pertama kalinya. Jujur saja, dari 1 tahun ke belakang di Arlang Farm ini kita baru membentuk air bioflok yang benar-benar dari awal sampai jadi itu baru 5 kali saja. Selebihnya kami sering menggunakan trik oplos air bioflok antar kolam. Ya karena jika sudah ada air bioflok, kami tidak perlu repot-repot lagi untuk membentuk air bioflok dari awal. Jadi simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip, agar informasi yang akan kami berikan tidak putus dan bisa dipahami dengan baik. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan video berikut, bagi teman-teman yang baru lihat channel Arlang Farm dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video baru yang akan kami bagikan di channel Arlang Farm ini. Bahan-bahan untuk membentuk air bioflok itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama garam ikan atau garam krosok. Yang kedua kapur dolomit. Yang ketiga molase. Dan terakhir adalah probiotik. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah membentuk air bioflok, alangkah lebih baik lagi jika kita memahami terlebih dahulu manfaat dan fungsi dari bahan-bahan pembentuk air biofloknya, agar nantinya ketika air bioflok sudah jadi, kita bisa tetap menjaga keseimbangan karbon dan nitrogen bioflok agar tetap stabil dengan melakukan penambahan komponen yang diperlukan. Pada dasarnya, pemberian garam ini dilakukan demi mencegah terjadinya luka pada ikan yang bisa datang kapan saja akibat dari ketidakseimbangan larutan antara ikan dan lingkungannya. Pemberian garam ikan bisa dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan kolam. Dan untuk manfaat serta fungsi garam pada bioflok itu cukup banyak, antara lain untuk mengurangi kadar keasaman jika air kolam terkena air hujan, mengendalikan parasit, mengendalikan jamur saprolegnia yang selalu jadi biang kerok bagi kita, mengikat nitrit yang ada pada kolam, mengurangi stres ikan saat pemindahan atau penyortiran, dan bisa mengendalikan populasi alga juga yang ada di kolam. Oleh sebab itu, garam ikan atau garam krosok wajib selalu ada dan tidak boleh habis ketika kita dalam masa berbudidaya ikan sistem bioflok. Fungsi kapur dolomit adalah untuk meningkatkan alkalinitas pada kolam agar pH air bisa stabil kembali. Karena pada dasarnya air bioflok yang sudah tua itu rata-rata pH airnya cenderung turun. Jadi untuk meningkatkan kembali pH air kita bisa memberikan kapur dolomit. Untuk manfaatnya sendiri, kapur dolomit bisa untuk membunuh bakteri yang merugikan pada kolam dan memperbaiki unsur mikroorganisme pada plankton. Karena plankton ini juga salah satu kebutuhan dari sistem bioflok. Fungsi molase adalah sebagai sumber karbon untuk mempercepat pertumbuhan bakteri heterotrof pada kolam bioflok. Dan untuk manfaatnya sendiri bisa meningkatkan antibodi pada ikan sehingga ikan tidak mudah terserang penyakit. Probiotik ini adalah bakteri starter yang akan menciptakan bakteri baik untuk membentuk bioflok. Nah, bakteri baik yang bisa digunakan untuk membentuk bioflok itu adalah bakteri Lactobacillus subtilis. Fungsi dari probiotik sendiri yaitu untuk mengurai kandungan limbah organik yang ada di kolam, serta menghilangkan senyawa beracun seperti amonia dan membunuh bakteri yang merugikan untuk ikan atau air yang ada di kolam bioflok. Kebetulan di tempat kami saat ini, kami menggunakan 2 produk probiotik, yaitu Proflok dan Aqua Enzim. 2 produk ini intinya sama-sama mengandung bakteri Lactobacillus subtilis yang bisa membentuk bioflok. Kalau untuk perbedaannya sendiri, mungkin akan kami bahas dan jelaskan di video yang lain. Oke, setelah kita paham tentang manfaat dan fungsi dari bahan-bahan pembentuk bioflok, mari kita lanjut ke langkah-langkah untuk membentuk air kolam bioflok. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan air dengan ketinggian minimal 30 cm. Kebetulan di tempat kami menggunakan air PDAM, yang tentunya kalian juga tahu bahwa air PDAM
memiliki kadar kaporit yang tinggi yang tidak baik bagi ikan. Namun bagi kami itu tidaklah berlaku lagi ketika air bioflok sudah jadi, karena kandungan kaporit akan otomatis dinetralisir oleh bakteri-bakteri baik yang ada di dalam bioflok. Nah, akan tetapi untuk memulai pertama kali membentuk air bioflok, kami harus mendiamkan terlebih dahulu air PDAM selama kurang lebih 2-3 hari agar kandungan kaporit mengendap ke dasar kolam, dan kemudian kami akan membuang air bagian dasar kolam kurang lebih setinggi 5 cm dengan harapan kandungan kaporit juga akan ikut terbuang. Jadi kalau kalian juga memakai air PDAM untuk pertama kalinya, maka kalian wajib mengisi air dengan ketinggian yang lebih dari 30 cm. Lalu di hari ketiga, setelah air bagian dasar kolam kita buang, yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan terlebih dahulu mesin aerasinya. Dan mesin aerasi ini harus menyala 24 jam penuh dan tidak boleh mati, agar nantinya kadar oksigen terlarut di dalam air tersebut tidak berkurang, supaya air tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian setelah kita menyalakan mesin aerasinya, kita masukkan garam ikan ke kolam dengan takaran dosis 1 kg per kubik. Lalu kemudian setelah garam kita masukkan, langkah selanjutnya adalah kalian larutkan kapur dolomit dengan dosis 15 gram per kubik di wadah kecil terlebih dahulu, sehingga partikel tanah dan batu yang terkandung pada kapur dolomit tidak ikut masuk ke kolam. Lalu larutan dolomit tersebut kalian masukkan ke kolam secara merata. Nah, setelah garam dan kapur dolomit masuk, air kolam akan berubah menjadi keruh dan berwarna putih susu. Maka di sini kita harus membiarkan terlebih dahulu agar garam dan kapur dolomitnya terlarut dengan sempurna kurang lebih sekitar 2-3 hari. Dan nantinya jika sudah terlarut dengan sempurna, akan ditandai dengan air kolam yang kembali menjadi jernih. Di hari kelima, setelah air sudah kembali jernih, kita mulai memasukkan benih ikan yang sehat dan sudah dikarantina sebelumnya ke dalam kolam. Nah, kenapa harus bibit ikan terlebih dahulu yang kita masukkan? Harapannya agar nantinya di kolam ini bisa menghasilkan limbah organik, yaitu fases ikan yang akan menjadi sumber makanan dari bakteri untuk berkembang biak. Kemudian biarkan benih ikan ini beradaptasi terlebih dahulu di lingkungan yang baru selama kurang lebih 1 hari. Nah, di saat kita membiarkan benih ikan beradaptasi, kita juga bisa mulai mengaktifkan probiotik dan molasenya di bak atau ember terlebih dahulu yang diberi aerasi, yang fungsinya selain untuk menambah kadar oksigen saat proses aktivasi, juga agar bisa mengaduk air dengan baik, sehingga bakteri yang terbentuk akan tetap melayang di air. Untuk dosis awal probiotik adalah sebesar 10 gram per kubik, dan untuk molasenya, jika kalian menggunakan tetes tebu, dosis yang digunakan sebanyak 100 ml per kubik. Sedangkan jika kita menggunakan gula pasir atau gula yang biasa kita buat ngopi adalah sebanyak 100 gram per kubik. Di hari ke-6, kita bisa langsung memasukkan probiotik dan molase yang sudah kita aktifasi sebelumnya ke dalam kolam secara merata. Sebenarnya kalian juga bisa langsung memasukkan probiotik dan molasenya ke dalam kolam langsung tanpa perlu melakukan aktivasi terlebih dahulu seperti kami. Jadi saat ikan sudah bisa beradaptasi selama 1 hari di kolam, kalian masukkan molasenya terlebih dahulu ke kolam dan dilanjutkan memasukkan probiotik yang sudah dilarutkan dengan air pada hari ke-6. Nah, fungsi dari aktivasi bakteri terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kolam adalah agar proses fermentasi probiotik menjadi bakteri bisa lebih cepat saja. Oh ya, kami hampir lupa. Untuk pembentukan awal air bioflok, kami lebih sering menggunakan produk dari Proflok. Dan untuk probiotik dari aqua enzimnya, biasanya kami gunakan untuk aplikasi tambahan saja, serta untuk merawat air kolam bioflok. Nah, Sobat Arlang, untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa lihat rangkuman langkah-langkah membuat air bioflok seperti di gambar ini. Dan kalian juga bisa mendownload gambar ini di link yang sudah kami cantumkan di kolom komentar. Oke Sobat Arlang semuanya, cukup sekian dulu video yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah meluangkan waktunya dan menonton video ini sampai habis. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.